Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita belajar matematika bersama. Pada video ini, kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ya, langsung saja. Ya, dalam koordinat kartesius, itu punya dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu X, yang horizontal ini, ya, yang mendatar, disebut sumbu X. Dan yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, perpotongan ini antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut titik asal, atau di situ koordinatnya adalah 0,0. Ya, sumbu X itu disebut sebagai apsis dan sumbu Y disebut sebagai ordinat. Pada saat menentukan titik koordinat, maka dituliskan dengan tanda kurung, ya, di dalam kurung, yaitu apsis, ordinat, atau X, Y, nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Nah, perlu diingat bahwa sumbu X ini, ya, di sini panah ke kanan itu artinya adalah dimulai dari sini, ya, titik 0,0 titik asal. Apabila ke kanan, maka X-nya bernilai positif. Ini positif. Apabila ke kiri, dia akan bernilai negatif. Kemudian untuk sumbu Y, perhatikan. Kalau dia ke atas, semua dimulai dari sini ya, titik asal 0,0. Apabila ke atas positif dan ke bawah negatif. Itu ya, hal-hal yang perlu kalian ingat dan kalian pahami terlebih dahulu untuk mempelajari bab koordinat kartesius. Ya, baik, ini bagaimana memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau bagaimana cara mencari titik koordinat dari masing-masing titik yang ada di koordinat kartesius, ya, atau mencari X, Y-nya itu berapa. Dan kalian harus ingat yang tadi, bahwa apabila bergerak ke kanan maka positif, ke kiri negatif, apabila ke atas positif dan ke bawah negatif. Semua bergeraknya dimulai dari titik asal, yaitu titik 0,0 yang berada di tengah itu. Nah, kita lihat bersama-sama untuk yang A dulu. Ya, jaraknya X-nya, ya, X itu ke kanan, ya kan? X itu ke kanan atau ke kiri, kalau Y itu ke atas atau ke bawah. Nah, X-nya ke kanan berarti nanti X-nya positif. Ya, berapa langkah ini dari 0,0? Sebanyak 2 langkah. Kemudian Y-nya ke atas ya? Iya, Y-nya ke atas. Berapa langkah dari 2 ke 6? Yaitu dari 0 ke 6. Maka ini Y-nya 6, positif ya. Maka titik koordinatnya adalah X, Y. Harus dituliskan X-nya dulu, baru Y-nya terlebih dahulu. Nilai X-nya 2, nilai Y-nya 6. Maka koordinatnya adalah 2,6 untuk titik A. Kemudian ini ya, titik A tadi sumbu X dan yang 6 itu adalah sumbu Y. Yang B, kita lihat bersama-sama. Ya, titiknya X-nya itu nilainya adalah dimulai dari 0,0, dia ke kiri sebanyak 5 ya. Sebanyak 5 langkah, maka karena ke kiri berarti negatif. Ya, ingat-ingat tadi. Negatif 5 untuk X dan Y-nya ke atas, maka kalau ke atas dia positif. Positif 5. Dengan X-nya ya, negatif 5 dan Y-nya 5. Itu untuk titik B. Kemudian yang C, X-nya nilainya adalah negatif 6, ya, dari 0,0 berjalan ke sini, ya kan? Nah, sampai ke negatif 6, ke kiri berarti negatif, kemudian ke bawah. Nah, kalau Y ke bawah tadi berarti negatif. Negatif berapa? Sampai ke negatif 4. Maka titik koordinatnya adalah X,
Y, ya. X-nya min 6, Y-nya negatif 4. Maka koordinatnya min 6, min 4. Kemudian yang D. Untuk yang D, sama caranya, ya. Kamu lihat X-nya dulu. X-nya itu dari 0,0 dari sini ke 3 ya, sini ya lurusnya, berarti X-nya ke kanan arahnya dari 0,0 ke kanan, maka positif 3 dan Y-nya ke bawah. Nah, Y ke bawah itu negatif. Negatif berapa? Negatif 5. Maka titik koordinat untuk D adalah koordinatnya 3, negatif 5. Itu 3-nya sumbu X dan negatif 5-nya adalah sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana memahami kuadran 1 sampai kuadran 4? Ya, jadi di koordinat kartesius itu mempunyai 4 kuadran. Ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran itu sama saja daerah ya. Nah, kalian perlu ingat-ingat lagi yang tadi, selalu diingat konsep yang ini. Apabila ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ya. Lihat, kuadran 1 itu letaknya ada di sini. Itu adalah kuadran 1. Ya, contohnya adalah titik A ini. Titik A koordinatnya adalah 5,7 ya. 5-nya X ya ini. Dan 7-nya adalah Y. Berarti 5,7 itu ada di kuadran 1. Koordinat X-nya dia bernilai positif dan koordinat Y juga positif. Jadi, semua titik yang berada di kuadran 1, nilai X dan Y-nya kedua-duanya adalah positif. Tuh. Kemudian di kuadran 2. Ya, kita contohkan titik B di sini. Titik B nilainya X-nya adalah min 6, ya, ini X-nya min 6, kemudian Y-nya adalah 5. Maka koordinatnya adalah min 6,5. Di mana nilai X di sini di kuadran 2 itu negatif dan Y-nya bernilai positif. Maka kesimpulan di kuadran 2 adalah X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Tuh. Kemudian di kuadran 3 letaknya di sini. Ya, kuadran 3 contohnya adalah titik C. Dilihat titiknya. Ya. Di sini titik koordinatnya adalah min 7, negatif 4 dengan X-nya negatif 7 dan Y-nya adalah negatif 4. Di sini dua-duanya bernilai negatif. Ya, X-nya negatif dan Y-nya negatif. Jadi semua titik, ya, apabila kamu lihat saja X-nya negatif, Y-nya negatif, maka titik tersebut pasti berada di kuadran 3. Tuh. Yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 contohnya adalah titik D di sini. Ya. X-nya 3, ya, dan Y-nya negatif 7. Ya, koordinatnya 3, negatif 7. Koordinat X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Jadi di kuadran 4, semua titik yang X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif, berarti titik tersebut berada di kuadran 4. Itu kesimpulannya ya. Ini, kuadran 1 X dan Y-nya positif, kuadran 2 yang negatif adalah X-nya, kuadran 3 dua-duanya negatif, dan kuadran 4 Y-nya yang negatif. Itu kesimpulannya ya. Selanjutnya, menentukan posisi titik terhadap titik asal ya. Titik asal tadi 0,0 ya. Nah, ini adalah titik asal. 0,0 yang di titik biru itu di tengah adalah titik asal. Ya, itu adalah pos utama misalkan. Nah, pos 1-nya ada di sini. Di kuadran 1, pos 2 ada di kuadran 3. Nah, ini dia tendanya berada di tepat di sumbu Y. Ya, kita lihat ya,
menentukan koordinat titik pos 1 terhadap titik asal. Berarti kalau terhadap titik asal dimulainya yaitu dari titik 0,0 sama dengan menentukan titik koordinat. Ya, bagaimana caranya? Dari titik 0,0 ini berjarak x-nya, kamu lihat dulu x-nya itu mengarah ke kanan sebanyak 2. Maka nanti x-nya bernilai 2 dan y-nya ke atas ya sebanyak 5 langkah. Maka koordinatnya adalah 2,5. X-nya 2, y-nya 5. Itu pos 1. Kemudian pos 2. Pos 2 juga sama, dimulainya dari titik sini. Ke kiri dulu ya, ke kiri sebanyak 3 karena ke kiri berarti negatif, berarti nanti x-nya negatif 3 dan y-nya ke bawah. Y ke bawah berarti juga negatif. Negatif 5. Berarti koordinatnya adalah negatif 3, negatif 5. Semuanya dimulai dari titik asal 0,0. Ya, itu adalah sumbu X dan itu sumbu Y. Perhatikan tendanya, ya. Karena tendanya berada di titik Y, kan dimulainya dari 0,0 ini. Dia berarti X-nya 0. Ya, tidak punya nilai. Yang punya nilai adalah Y-nya. Y-nya berapa di sini? 8. Y-nya ke atas kan ya, arahnya ke atas, maka Y-nya 8, titik koordinatnya di sini adalah 0,8. Gitu. Nah, ini bagaimana memahami posisi titik terhadap titik tertentu? Kalau tadi mudah ya, kalau tadi itu kan terhadap titik asal atau 0,0. Nah, ini kalau misalkan terhadap titik tertentu, contoh pos utamanya ada di sini, di kuadran 2. Ya, titik koordinat pos utamanya berapa? X-nya negatif 4 ya ke kiri dan Y-nya 4. Berarti pos utamanya adalah negatif 4,4. Itu sebagai pos utama ya. Berarti itu sebagai patokan. Ya. Nah, sekarang pos 1. Menentukan titik pos 1 bukan terhadap titik asal. Biasanya kan kita kan menentukan titiknya dimulai dari 0,0, bukan. Tapi kita sekarang lihat dimulainya dari pos utama atau terhadap titik tertentu. Dimulainya dari sini, pos utama. Nah, pos utamanya di situ koordinatnya min 4,4. Caranya bagaimana? Sama. Yang penting konsepnya kamu tadi tidak lupa bahwa kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Lihat pos 1. Pos 2 di kuadran 4. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Pos 1 lihat. Ini. Pos 1 di sini 8,1. Bagaimana kok bisa 8,1? Nah, kamu mencarinya itu dimulainya dari titik sini, dari titik pos utama. Bergerak ke kanan. Nah, di sini ya. Terus ke kanan berapa langkah? Dari min 4 sampai ke 4. Berarti 8 ya. Kalau tadi ke kanan positif, maka ke atas. Nah, ke atasnya berapa? 1 langkah. Berarti Y-nya ke atas positif juga 8,1. Ya, itu ya caranya ya. Kemudian yang pos 2. Nah, pos 2 dimulai dari mana? Titik pos utama. Pos utamanya adalah di sini. Berarti kalau misalkan X-nya ya, dimulai dari sini, X-nya ke kanan lurus dari min 4 sampai ke 5. Ya, berarti berapa langkah? 9 ya ke kanan ya. Terus baru itu ke bawah sampai ke titik sini. Ya, titik ini yaitu kalau ke bawah tadi Y-nya sebanyak 9 langkah, maka Y-nya negatif ya. Berarti ke sini 9, ke sini 9. Karena ke bawah tadi negatif, ke kanan tadi positif, maka X-nya 9, Y-nya negatif 9. 9, negatif 9. Kemudian yang tenda. Tenda juga sama. Kita lurus aja ke kanan terus. Berapa langkah ini sampai sini ke sini? 11 ya, maaf. 12 ya, 12 langkah, maaf. 12 ke kanan dan ke bawah sebanyak berapa langkah ini? Ke bawah
berarti harusnya negatif ya, maaf, ini 12, negatif 4 harusnya. 12, negatif 4 untuk yang tenda 1 titiknya. Nah, sekarang memahami ada garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan. Di sini ada garis L1, ada garis L2 ya. Ada garis L3 dan ada garis L4. Nah, L1 itu sejajar dengan sumbu X. Jadi garis yang sejajar itu adalah garis yang apabila diperpanjang, nah garis L1 diperpanjang terus dengan sumbu X diperpanjang terus, itu tidak akan pernah berpotongan, itu adalah sejajar ya. Dan jaraknya itu selalu sama antara kedua garis itu. Jadi nggak pernah berpotongan. Tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus itu apa? Maka tegak lurus itu adalah garis yang diperpanjang, kedua garis itu apabila diperpanjang maka akan berpotongan di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi kalau berpotongan itu tidak mesti tegak lurus, tapi kalau tegak lurus itu pasti berpotongan. Tegak lurus itu berpotongannya membentuk sudut siku-siku. Contohnya adalah garis L1 ini dengan sumbu Y. Dan L2 juga sejajar dengan sumbu X, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. L3 juga sama, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian L4 juga sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kemudian ini garis yang sejajar dengan sumbu Y, tapi tegak lurus dengan sumbu X, kebalikannya ya. Sejajar dengan sumbu Y. Contohnya M1, M2, M3, M4. Ada 4 garis, semuanya sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. M1-nya, M2 juga sejajar sumbu Y, kemudian tegak lurus sumbu X. M3 sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. M4 juga sama, sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Gitu. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, berarti yang memotong itu maksudnya adalah dia tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Contohnya adalah garis N1 ini, dia memotong di kedua sumbu. Di sumbu X dia memotong di titik 2,0 di sini ya. Dan di sumbu Y dia memotong di titik 0,3 di sini. Kemudian ada juga garis N2. Ini juga memotong di kedua sumbu. Nah, dari garis N1 dan di N2 ini juga ada perpotongan titiknya ya. Titik perpotongan. Kita lihat ke latihan soal di berikut. Titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, min 5, min 5, dan 3, min 3. Titik apa saja? Kamu perhatikan ya. Kita lihat titik A dulu. Titik A letaknya di sini. Ke kanan. Ya, dari 0,0 di sini. Ke kanan sebanyak 3, berarti X-nya 3. Ke atas. Nah, kalau ke atas itu positif ya. Y-nya positif berapa? Dari sini ke sini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koordinatnya 3,5. Berarti jawabannya untuk yang pertama adalah titik A. Nah, di sini kemudian kita lihat titik B. Titik B apakah min 5? Tidak ya. Berarti kalau misalkan min 5, min 5, dua-duanya kan negatif. Ya, berarti kamu lihat kuadran berapa ya yang X dan Y-nya nilainya negatif, yaitu kuadran 3. Ya, kamu lihat di kuadran 3, mana yang X-nya min 5 dan Y-nya min 5. Lihat, kuadran sini min 5. Oh, ternyata sini lurusnya min 5. Iya, berarti titik E. Ya. Kemudian yang 3, min 3. 3, min 3. 3-nya negatif ya, X-nya negatif, Y-nya X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif ada di kuadran berapa tadi ya? X-nya positif, Y-nya negatif ada di kuadran
4. Ya, lihat kuadran 4, ada 2 titik G dan H. Mana ini? Dari kedua titik ini yang titik koordinatnya nilainya 3,-3. Kita lihat bersama, 3,-3 ke kanan, positif. Nah, ke bawah, berarti titik G ternyata ya. Maka jawabannya adalah titik A, E, dan G. Jawabannya adalah D di sini. Ya, yang betul itu. Nah, itu penjelasannya ya. Kemudian, lihat gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A sampai titik N. Ya, sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik tersebut. Lihat, kamu ingat ya, kuadran 1 letaknya di situ, kuadran 2 letaknya di sini, kuadran 3 di situ, dan kuadran 4, nah di situ. Pertama kan kalian lihat dulu dimulainya dari titik A. Titik A itu berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Ya, ada titik A, B, C, dan D. Kemudian lanjut ke kuadran 1. Ada titik E, F, G, dan H. Lalu lanjut lagi ke kuadran 4. Dan yang terakhir sampai ke kuadran 3. Maka urutannya adalah 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Jawabannya adalah C. Udah ya? Ya, soal selanjutnya. Amati gambar berikut. Tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G sebagai pusatnya. Nah, kalau terhadap titik, berarti yang sebagai patokan adalah titik G-nya. Ya, dimulainya berjalannya bukan dari 0,0. Biasanya kan kalau menentukan titik dimulainya dari sini. Tapi kalau ini tidak, ini dimulainya dari titik G. Pusatnya di sini. Ya, perhatikan. Maaf. Titik A terhadap titik G. Nah, titik A terhadap titik G berarti berjalannya dimulai dari titik G ke titik A. Pertama X-nya dulu ya. X-nya itu ke kiri. Nah, ke kiri sebanyak berapa itu dari 6 sampai ke negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 13. Ke kiri, kalau X ke kiri berarti negatif. Negatif 13, nah ini ke atas. Y-nya ke atas sebanyak 5 langkah, berarti negatif 13,5. Itu untuk titik A-nya. Terus kemudian untuk titik B. Titik B sama ya caranya. Kalau titik B berarti nanti dari G, dimulainya tetap dari G ke titik B. Ke kiri juga sebanyak berapa ini? 12 ya. Ya, ke kiri, kalau X-nya ke kiri itu negatif, berarti negatif 12. Kemudian ke atas sebanyak 2 langkah. Berarti kalau ke atas positif. Negatif 12, X-nya dan Y-nya ke atas sebanyak 2 langkah. Positif berarti negatif 12,2. Itu untuk titik B. Tuh, kemudian untuk titik C. Titik C letaknya ada di kuadran 2 juga. Dimulainya tetap dari titik G ya. Ke kiri juga sama, sebanyak berapa langkah ini ya? 9 ya, ke kiri negatif, berarti min 9. Kemudian ke atas itu positif, Y-nya sebanyak 1 langkah, berarti titik koordinatnya min 9,1. Itu untuk yang titik C. Nah, sekarang yang titik D ya. Titik D. Nah, di sini lihat, dia hanya berjalan ke kiri saja. Sebanyak berapa langkah langsung ketemu titiknya? Sebanyak 6 langkah. Berarti ke kiri negatif, berarti X-nya min 6. Nah, dia kan langsung ke titiknya. Dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Berarti Y-nya bernilai 0. Maka untuk titik D adalah min 6,0. Jawabannya adalah A ya, yang betul ya. Ya, soal nomor 4. Amati gambar di samping. Sebutkanlah koordinat titik A, B, C, D pada titik acuan. Nah, kalau ini titik acuannya adalah 0,0. Ya, lebih mudah biasanya.
A-nya adalah berapa? A-nya ini X-nya 3 ya, ke kanan positif, kemudian ke atas sebanyak 5, berarti 3,5. Nah, pada saat menentukan titik koordinat ya, itu harus X, Y, yang disebutkan X-nya dulu, tidak boleh Y-nya dulu. Ya, kalau Y-nya dulu nanti salah, karena titiknya pasti berbeda. Harus X-nya dulu dan kemudian Y-nya, tidak boleh terbalik ya. Harus berhati-hati dan teliti. Itu, maka titik koordinat A-nya adalah tadi berapa? 3,5. Kemudian titik B-nya. B itu dia ke kiri, negatif ya, negatif 8, kemudian ke atas, ya kan? Kemudian ke atas sebanyak 5. Ke kirinya negatif 8, ke atasnya 5, berarti min 8,5. Ya. Kemudian selanjutnya titik C, ya tadi titik C-nya min 8 juga ya, dari 0,0 di sini dia bergerak ke kiri, negatif 8, dan Y-nya turun ke bawah. Kalau turun berarti juga negatif, maka turunnya ini sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3 dari ya, 1, maka Y-nya negatif 3 dan X-nya negatif 8. Berarti X-nya dulu yang dimasukkan ya, min 8, negatif 3 ya. Kemudian yang D. Yang D di sini X-nya 3 ke kanan positif, ke bawah negatif. Berarti 3, negatif 3. Jawabannya adalah B yang betul. Oke, perhatikan. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y adalah, nah, di sini ada 4 garis. Yang pertama ada garis AB ini ya, ada garis AD, ada garis CD, dan ada garis PC. Ada 4 garis. Mana dari keempat garis ini yang sejajar dengan sumbu X? Yang sejajar dengan sumbu X berarti yang tidak berpotongan, jelas ya. Ya, yaitu AB dan CD. Ya. Ini perlu diulangin lagi biar jelas. Yang sejajar dengan sumbu X berarti AB dan CD juga sejajar dengan sumbu X. Kemudian tegak lurus dengan sumbu Y. AB dan DC ya, atau CD itu tegak lurus ya, dua-duanya dengan sumbu Y. Maka jawabannya adalah garis AB dan CD. Jawabannya adalah C. Ya, itu tadi materi tentang koordinat kartesius anak-anak. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama ya, dengan cara share, like, dan komen di bawah apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.